Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek dan kali ini kita bakal ngelanjutin dengan render realistik V-Ray 6 exterior part 6. Jadi di exterior part 6 ini kita bakal ngelanjutin settingan render dari model yang ini. Bakal ulik-ulik dulu untuk settingan yang saya pakai di render kali ini gitu. Jadi yang pertama kita bakal langsung buka aja settingannya di sini. Oke, hal pertama yang perlu kalian lakukan sebelum kalian merender, ya ini sudah sering sih saya sampaikan. Yang pertama adalah kalian atur view-nya sebaik mungkin. Ya, jadi ambil angle atau angle kamera yang bakal menjadi output sebaik mungkin ya, atau yang paling bagus lah angle-nya di modeling kalian. Nah, kalau misalnya sudah ya, sudah seperti ini kan saya sudah tentu ini angle bagian depan ya, atau tampak bagian depannya yang pengen saya perlihatkan. Dan selanjutnya kita bakal ke settingan dari materialnya. Oke, untuk settingan dari materialnya sendiri kita bakal buka dulu entity infonya. Nah, jadi di sini ini kebanyakan ya pakai Chaos Cosmos ya, kayak ini konsentrat sailing ya. Ini pakai Chaos Cosmos juga. Terus ini pakainya di sini V-Ray material atau di V-Ray asset editor. Nah, jadi ini saya pakai yang di bagian wall paint. Nah, di sini adanya ya. Oke. Sebenarnya untuk settingan materialnya sendiri ini nggak banyak yang diulik-ulik ya, atau nggak banyak yang dikerjakan karena ya saya nggak banyak ngedit untuk materialnya. Kayak misalnya ini. Nah, ini paling saya cuman ngedit diputihin aja untuk bagian atasnya sini gitu. Jadi untuk material aman, kita menggunakan semua yang sudah jadi atau yang sudah ada karena saya nggak mau repot-repot lagi setting refleksinya atau setting lagi bumpnya ya. Sebenarnya kalau misalnya kita setting ke bump refleksi itu secara manual, mungkin hasilnya bisa jauh lebih bagus dan lebih realistik ya. Cuman ya nggak sebanding gitu dengan waktu yang kita habiskan buat ngerender ini gitu, atau buat setting renderannya ya, itu bakal lama. Oke. Setelah misalnya kalian sudah tentukan nih, kalian udah taruh material yang sesuai kebutuhan kalian lah ya. Jadi di sini ada aluminium atau besi ya, saya taruh di sini. Terus kalau misalnya sudah diatur semua materialnya, karena kan ini settingannya material nggak ada kita ulik-ulik, jadi nggak perlu lagi saya harus jelasin settingan dari materialnya, itu nggak perlu ya. Oke. Terus di sini ada sih material yang saya ulik juga sedikit ya. Jadi di sini. Nah, ini saya pakai aspal ya. Kalau misalnya kalian pengen nambahin aspal ini, kalian bisa download aja di Google. Nanti saya bakal cantumin juga linknya. Dan kalian bisa download untuk material aspal yang ini yang saya pakai ya. Jadi tinggal kalian klik icon tambah yang ada di sini nih. Lihat kursor ya. Terus kalian tinggal cari aja di sini. Nah, ini ya saya ambil materialnya di sini. Oke, setelah itu tinggal kalian oke aja, klik ini, nanti kalian tinggal namain aspal gitu. Nanti bakal jadi material baru. Oke. Kalau sudah seperti itu, bentar kita exit dulu ini. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, kita bakal ke settingan dari si aspal ini. Jadi kita buka dulu settingan di sini. Nah, ini kita tutup ya. Terus settingan ini kita buka. Nah, setelah misalnya kita buka ya, di sini kan material aspalnya ini ada beberapa tambahan ya, atau ada beberapa elemen yang saya tambahin. Nah, kita langsung tambahin di sini ada elemen reflective coats ya. Ini untuk nambahin efek dari refleksi atau efek dari aspal yang basah ya. Jadi atau aspal yang habis hujan. Nah, itu kalau misalnya kalian pengen nambahin itu gitu, atau kalian mau samain settingannya. Setelah misalnya kalian klik ini, terus ini ya, kalian klik, ini bakal muncul option reflective coats. Nah, ini masih kosong ya. Jadi kalian klik aja ini, terus cari komponennya yang ini, roughness. Nah, ini. Jadi ada beberapa elemen, ada dua elemen yang kita pakai. Yang pertama yang asli, terus yang kedua yang ini. Nah, klik terus open ya, kalian oke aja. Nah, untuk settingannya
di sini ya untuk settingannya ini. Oke, jadi saya bakal buka aja. Terus kita kembali lagi. Nah, setelah kita kembali lagi, kita klik lagi di sini reflection roughness. Oke, ini terus masih elemen yang sama. Klik lagi yang di sini. Nah, kalau misalnya sudah, tinggal open lagi. Untuk settingannya, color manipulationnya seperti ini. Ya, defaultnya nggak seperti ini. Jadi kalian bisa ikutin default dari ini. Oke. Terus ini ya sama aja. Terus kalian kembali lagi. Nah, kalau sudah seperti ini tuh efeknya udah jadi ya. Tinggal kalian atur ini reflective codes-nya berapa atau sesuai dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya di bagian sini, biar dia nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mantul ya cahayanya. Itu ada di bagian sini. Bentar, binding ini nih. Nah, di V-Ray MTL ya. Terus di bagian reflection. Nah, di bagian reflection ini harus dikurangi ya. Atau efek glossiness-nya kalian bisa kurangi juga ya, itu terserah kalian. Gitu. Terus di bagian diffuse-nya kalian bisa kurangi juga biar nggak terlalu gimana-gimana gitu untuk pantulannya. Oke, kalau sudah seperti ini nih sudah clear ya untuk settingan dari si aspal ini gitu. Bakal lanjut ke bagian penataan dari landscapingnya atau penataan side plan-nya untuk bagian eksterior. Nah, jadi di sini ya kita tata pohon-pohonnya dan semua pohon-pohon ini tuh menggunakan Chaos Cosmos ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen kepo atau pengen tahu pohon-pohon apa aja yang saya gunakan, ini nih jenisnya. Nah, jadi ini ada ya namanya di sini, terus ini. Oke, ini masih sama jenisnya. Nah, ini terus ini masih sama juga ya. Jadi hanya beberapa jenis pohon ya yang saya gunakan. Terus ini ada, ini saya gunakan juga di atas ini ya. Ini ya saya gunakan. Nah, ini pohon jenis baru, jadi ada 3 atau 4 ya. Ya ditambah dengan ini. Ini bagian rumput-rumputnya ya. Nah, untuk rumput-rumputnya sendiri tuh saya menggunakan ini. Rumput ini, terus ini lagi, dan ini ya. Jadi nggak terlalu banyak sih untuk pohon-pohonnya. Mobilnya ya seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah kalian tata side plan-nya atau landscape-nya, kalian kembalikan lagi ke scan. Oke, jadi kalian kembalikan lagi ke scan, dan yang paling penting sebenarnya di sini kan ada render output ya. Di sini 3000 kali 1687. Ini resolusinya ya. Nah, jadi dari resolusi ini tuh atau resolusi yang asli itu kan 800. Nah, itu jangan dulu dirubah ya. Jadi kalian render dulu dengan resolusi yang rendah biar tidak berat. Kalau misalnya ada kesalahan, itu nanti kalian bisa mudah gitu atau bisa nggak berat komputer kalian gitu. Nah, kalau misalnya sudah fix ya, jadi setelah misalnya kita kembalikan ke sini, atur dulu render outputnya. Saya pakai yang normal aja, widescreen ya di sini. Nah, terus saya pakai render engine-nya RTX, terus environment-nya. Ya, environment di sini saya tidak gunakan environment, cuman di sini ada reflection-nya. Reflection-nya ini saya menggunakan ini. Oke, jadi kalau kalian pengen, kalian download aja di Chaos Cosmos. Nanti saya bakal cantumin juga website tempat download HDRI-nya. Nah, di sini nih 4K ya, saya download. Ini yang saya pakai. Oke, setelah itu untuk environment-nya sendiri ini saya gunakan ini. Ini namanya Dome Like. Nah, Dome Like itu adanya di bagian sini, like ya. Nah, di sini intensitasnya 30. Terus kalian tinggal klik di sini color texture HDR. Terus cari ini ya, crossroad. Oke, kalau misalnya sudah, untuk settingan itu seperti ini. Tekstur placementnya atau penempatan dari backgroundnya ya. Penempatan dari backgroundnya kurang lebih seperti ini. Oke, kalau sudah, balik lagi. Buat intensitasnya 30. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini kan udah oke nih. Kita udah cocok lah untuk pencahayaannya. Kita bakal lanjut ke bagian settingan yang lain. Nah, untuk settingan yang lain
di bagian sini like ya, bagian like lagi, masih di bagian like, terus di bagian sunlight. Nah, bagian sunlightnya kalian hidupin ya, sunlight hidupin ini, terus orientationnya di sini kalian mainin seperti ini. Ini ada angkanya 128, 35. Nah, nanti kalian bisa lihat hasilnya. Jadi orientasinya ini kalian bisa lihat aja di sini ya. Berarti bayangannya ini dari pohon-pohon yang ada di sini tuh ngarahnya ke sini, bayangan pohon. Karena saya pengen ciptain efek bayangan yang ngarahnya ke sini. Oke, ke sini nih. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, tinggal kalian tambahin pencahayaan tambahan. Misalnya rectangle ya, ada di bagian dalam sini nih. Kalian tambahin rectangle ada di bagian dalam sini, saya tambahin. Terus kalian bisa tambahin lagi ini nih. Bentar. Nah, ini spare light ya. Kalian bisa tambahin lagi spare light yang ada di bagian dalam sini. Jadi biar nanti bangunannya itu kelihatan nyala gitu. Kalau misalnya ada interior yang kalian atur di dalamnya. Nah, kayak ini nih, ada kan interiornya. Jadi bagus juga kalau misalnya kelihatan ya. Kalau misalnya kalian nggak mau kelihatan juga nggak masalah sebenarnya. Apalagi kalau misalnya kalian render siang ya. Kalau misalnya kalian render malam ya jelas harus nyala ya bagian dalamnya. Cuman ini saya nyalain aja gitu. Oke, misalnya kalau sudah seperti ini, sudah selesai semuanya, kalian tinggal ke bagian render parameters. Nah, ini noise limitnya 0,05. Terus global illuminationnya ini 2000 ya. Saya sengaja tinggiin biar gambarnya itu jadi lebih bagus gitu. Terus advance kameranya normal aja, nggak ada yang dirubah-rubah. Denoisernya wajib diaktifin. Nah, untuk denoiser sendiri kalian bisa pilih, bisa pakai Nvidia atau V-Ray, itu terserah kalian ya. Jadi di sini settingannya pakai V-Ray ya. Kalau misalnya sudah, tinggal di render. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan hasil renderannya seperti apa, saya bakal lihatin hasil renderannya. Oke, jadi kurang lebih hasil renderannya itu seperti ini ya. Menurut kalian worth it nggak, atau bagus atau enggak, berhasil atau enggak ya, gambarnya realistik atau enggak, itu ya kalian bisa komen di kolom komentar gitu. Jadi kurang lebih settingan yang tadi kita atur-atur itu bakal hasilnya jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen cobain di modeling kalian juga bisa ya, terserah kalian. Dan juga kalau misalnya ada yang pengen kalian tanyain tentang settingan renderan V-Ray, kalian boleh chat saya di DM Instagram atau komen aja di kolom komentar di YouTube ya. Mungkin sampai sini dulu untuk tutorial dari rendering atau render realistik V-Ray 6 eksterior part 6 ya. Jadi buat teman-teman juga jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara kalian like, komen, subscribe, dan yang paling penting adalah kalian share ke teman-teman kalian yang lain biar semakin banyak yang tahu tentang channel ini dan channel ini pun semakin berkembang. Saya Ardi pamit undur diri, see you di next video berikutnya. Bye guys.